Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah majelis kajian Ahad pagi Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia, yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya akan menambah timbangan amal soleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan bisa semakin menambah keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dan jamaah dimanapun berada yang menyaksikan acara ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, di mana bagi umat Islam banyak yang memperingati Maulid Nabi. Momentum kelahiran Nabi atau secara umum keberadaan Nabi Muhammad SAW, khususnya bagi umat Islam dan tentu saja sesungguhnya bagi segenap umat manusia, memiliki makna yang luar biasa. Oleh karenanya sudah sepatutnya lah bagi kita untuk terus mengkaji dan kemudian mengikuti jejak hidupnya, agar apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita semuanya, Rasulullah Muhammad SAW, bisa terus menginspirasi, memotivasi, dan sekaligus menjadi acuan agar kita semuanya pun bisa mengikuti jejaknya, menjadi orang yang sukses dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita akan tergolong menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang selamat bahagia di dunia wal akhirah. Kalau kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tentu kita semuanya sudah sangat memahami, karena Nabi kita adalah teladan bagi kita semuanya, yang sudah sepatutnya bukan saja kita sebut-sebut namanya, tetapi kita teladani dan kita ikuti dalam keseharian hidup kita. Oleh karenanya, upaya untuk terus lebih mengimani, mencintai, mempelajari ajaran-ajarannya, dan kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita, itu adalah upaya yang harus terus berkesinambungan kita lakukan. Mudah-mudahan pagi hari ini pun juga bagian dari ikhtiar untuk menuju ke sana. Meskipun memang upaya ini juga bukan hanya dilakukan pas bulan Maulid Nabi atau Rabiul Awal ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki
tentang apa sesungguhnya rahasia dari kesuksesan Rasulullah dan bagaimana kita semuanya mencoba berupaya untuk mengikuti jejak kesuksesan Rasulullah. Saya sekilas ingin menunjukkan beberapa argumen, sekedar mengingatkan dan menguatkan saja bahwa ada banyak bukti atau argumen yang menunjukkan betapa Rasulullah Muhammad SAW ini bisa dikatakan sebagai pribadi yang sukses. Sukses tentu saja bukan dilihat dari indikator yang mungkin sekarang ini di tengah kehidupan yang sangat materialistik, hedonistik, diukur dari gelimang kekayaan harta yang penuh dari bentuk-bentuk kemewahan duniawi. Bukan seperti itu. Karena justru Rasulullah adalah pribadi yang sangat sederhana. Dan justru dalam kehidupan sekarang ini memang kita termasuk sulit untuk menemukan sosok teladan seperti itu. Oleh karenanya semakin penting kalau kita ini lebih menguatkan upaya untuk memahami seperti apakah beliau termasuk kesuksesannya. Ada beberapa hal mengapa Rasulullah ini bisa disebut pribadi yang sukses. Saya akan menyebutkan di antaranya. Yang pertama, Nabi dikatakan sukses karena Nabi dijadikan sebagai manusia pilihan, manusia teladan bagi segenap umat manusia. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai utusannya, maka disebut Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah dipilih di antara manusia sebagai manusia yang patut menjadi model, menjadi contoh. Nah, kepribadian Rasulullah ditegaskan oleh Allah sebagai orang yang memiliki kepribadian yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi penegasan itu bukan manusia yang mengatakannya, tetapi Allah yang menegaskan. Allah menegaskan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi Rasulullah itu sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang terbaik. Oleh karenanya Rasulullah ini diutus kepada semua umat manusia. Bukan saja umat Islam tetapi semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk segenap umat manusia. Jadi Rasulullah ini bukan hanya nabi kita untuk umat Islam. Tapi beliau ini adalah diutus kepada segenap umat manusia untuk segenap zaman. Sehingga ajaran-ajarannya bukan saja untuk orang Islam, tapi untuk segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk memberi kedamaian, mewujudkan kasih sayang bagi segenap alam. Ini yang menyebabkan Rasulullah disebut sebagai orang yang sukses. Belum lagi kalau kita melihat ajarannya yang dibawa, antara lain yang menjadi mukjizat terbesar, Al-Quran. Itu sampai sekarang terus dikaji dan menjadi acuan. Maka Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan wahyu tentu tidak bisa lepas dari Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi kita semuanya. Meskipun Rasulullah Muhammad SAW telah wafat mendahulu kita. Belum lagi fakta-fakta yang lain.
kita melihat para pengikutnya yang terus bertambah dari masa ke masa. Kalau ajaran Nabi Muhammad ini tidak baik, tentu tidak akan ada yang menyebarkan, tidak akan ada yang memperjuangkannya. Tetapi ajaran Islam yang dibawanya terus bertambah dan berkembang. Ini juga yang dikatakan oleh Mikhail Hart. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membaca bukunya 100 tokoh terkemuka di dunia. Beliau membuat buku yang cukup tebal menjelaskan tentang orang-orang yang bisa disebut tokoh dan sukses di dunia ini. Dia seorang Katolik dari Inggris, bukan seorang Muslim, dan menempatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW di peringkat yang pertama, luar biasa. Belum lagi bukti peradaban Islam yang terus menyebar, nilai-nilai keislaman yang terus semakin bisa dirasakan oleh penghuni dunia atau alam semesta ini. Yang itu semuanya menunjukkan betapa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah pribadi yang sukses. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, sangat wajar dan bahkan harus kalau kita ini mengikuti atau ingin menjadi umatnya, maka orang yang patut kita teladani nomor satu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira ini kehadiran kita semuanya di sini juga bagian dari itu. Nah, marilah kita bersama-sama mengkaji, di samping kita juga sebagai ungkapan rasa syukur adalah berdoa atau bersolawat. Hebatnya Nabi kita ini memang luar biasa ya, luar biasa. Yang bersolawat bukan saja manusia, tetapi Allah dan malaikat pun bersolawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepadanya. Kalau solawat dari Allah dan malaikat itu berarti memberikan atau menurunkan anugerah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan sampaikanlah salam untuknya. Maka kita, khususnya umat Islam, sebagai ungkapan terima kasih selalu bersolawat. Ini bentuk dari ungkapan terima kasih kita kepadanya. Mohon maaf jangan disalahpahami. Mungkin ada sebagian yang tidak suka sama Nabi. Wah, nabinya atau rasulnya umat Islam ini seperti mengemis-ngemis minta disolawati. Beda dengan nabinya yang lain, bahkan rela untuk berkorban ya, untuk umatnya. Nah, ini barangkali yang perlu kita luruskan juga. Bagaimana perjuangan masa hidup Rasulullah untuk memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan umatnya. Ya, kehidupan dunia ini termasuk kita semuanya. Kita nggak bisa membayangkan seandainya dakwah Rasulullah ini tidak dilakukan dan tidak sampai kepada kita. Mungkin nggak akan ada pengajian seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi luar biasa perjuangan Rasulullah dan kehadiran ajaran yang dibawanya di tengah kita ini memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kebaikan semuanya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada banyak hal sesungguhnya kalau kita bicara tentang kesuksesan Nabi atau rahasia Nabi,
yang bisa digali, bisa diungkap, dan bisa diambil hikmahnya oleh siapapun ya, dari aspek manapun. Karena dimensi keteladanan Rasulullah itu sangat luas, mencakup berbagai aspek. Sehingga Bapak Ibu sekalian di sini apapun posisi atau kapasitas Bapak Ibu semuanya itu tanpa kecuali bisa mengambil nilai-nilai keteladanan dari Rasulullah. Ya, nilai kebaikan itu. Misalnya Bapak di sini sebagai pribadi saja atau Ibu sebagai pribadi saja. Ada banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari beliau. Sebagai kepala keluarga atau sebagai suami dari istri-istrinya, sebagai ayah dari putra-putranya, sebagai sahabat atau teman dari teman-teman yang lain. Ya, sebagai kepala negara, sebagai hakim yang memutuskan perkara, sebagai pedagang, beliau sebagai pedagang bekerja, ya, sebagai panglima perang, ya, bahkan sebagai lawan atau musuh mungkin dalam tepatnya mungkin lawan dalam berkompetisi, ya, termasuk orang-orang yang membencinya. Rasulullah menunjukkan sebagai pribadi yang agung, yang sekali lagi ini akan tetap relevan untuk kita ambil hikmahnya. Jadi banyak sekali, tapi saya ingin meringkas saja menjadi 3 poin biar enggak terlalu repot mengingatnya. Ada 3 pilar, ada 3 unsur yang bisa kita ambil dan sekaligus menegaskan bahwa kenapa sih Rasulullah itu bisa sukses. Ya. Yang pertama, menurut saya yang sangat penting kenapa Rasulullah sukses itu adalah karena akhlaknya yang agung. Akhlaknya yang agung. Tadi saya sudah sampaikan mengutip surat Al-Qalam ayat 5 ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau adalah pribadi yang agung. Ya. Khuluq, bentuk jamannya akhlak. Jadi kepribadian beliau ini luar biasa. Allah menegaskan pribadi yang agung. Ya. Kepribadian ini tentu saja terbentuk dari ya nilai tauhid atau keimanan yang sangat kuat. Ya, kalau kita bicara tentang keimanan ya, kepribadian yang luar biasa. Dan tentu saja akhlak ini mencerminkan kebiasaan. Jadi yang namanya akhlak itu bukan muncul sesekali saja, tapi itu menjadi kebiasaan hidupnya. Nah, sehingga menjadi keseharian atau watak atau karakter beliau. Nah, ini yang penting untuk kita catat Bapak-Ibu sekalian. Kepribadian beliau ini disebut pribadi yang berakhlak mulia, yang memang patut menjadi teladan bagi kita semuanya. Ini rahasia utama kenapa Rasulullah sukses. Jadi kalau beliau sebagai kepala keluarga yang baik, yang memiliki akhlak yang baik dalam berkeluarga. Sebagai ayah, menjadi ayah yang terbaik. Menjadi pedagang yang baik. Menjadi kepala negara yang baik. Menjadi hakim dalam memutuskan perkara, menjadi hakim yang adil. Sehingga siapapun yang berinteraksi terlibat dengan beliau akan merasakan betul bahwa beliau adalah pribadi yang memberikan kebaikan. Bukan kebaikan bagi dirinya saja, tapi juga bagi siapapun yang berinteraksi dengannya.
Kalau orang yang mendapatkan keputusan ya, dalam memutuskan, maka akan merasakan keadilan. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini yang patut selalu kita usahakan. Saya ingin menyebut saja Bapak Ibu sekalian, misalnya ya, kita sering mendengar ada di antara sifat Rasulullah yang cukup dikenal. Mungkin umat Islam termasuk Bapak Ibu sekalian sudah banyak hafal, sudah banyak tahu. Itu 4 sifat Rasulullah. Saya tidak tahu persis semuanya karena belum, terus terang saja belum membaca langsung bukunya misalnya, tapi itu begitu populer. Konon katanya konsep itu justru muncul dari sekte Maturidiyah. Kalau di Indonesia ini kan banyaknya Asy'ariyah. Ya, yaitu tentang sifat Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya. Ini 4 sifat Nabi yang utama. Tentu sifat-sifat utama lainnya juga masih banyak. Kita sebut saja ini. Terutama mungkin yang terkait dengan status atau posisi beliau sebagai Rasul. Ya, sebagai pemimpin masyarakat. Yang pertama, sidik. Ya, sidik itu artinya benar, dari kata sodako. Ya, benar dalam keyakinan, dalam tekad, benar dalam ucapan, dan benar dalam tindakan. Itu sidik namanya. Cuman kadang-kadang dalam bahasa kita sering disederhanakan, disimplifikasi. Sidik itu artinya jujur katanya. Jujur itu sebenarnya bagian dari itu saja. Jujur itu ya keserasian sesungguhnya antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Ya, ini tidak bertentangan karena kalau tidak sejalan itu berarti kebohongan. Ya, jadi sidik itu benar. Ya, termasuk tampil apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Ya, saya kira bagian dari pencitraan itu seringkali juga bagian dari ketidakjujuran. Jadi apa adanya. Nah, tapi yang lebih luas lagi tentu sidik ini adalah benar. Benar dalam segala hal. Kalau kita mau meniru ya paling tidak benar dalam banyak hal. Gitu. Nah, jadi kalau kita ini ingin meniru Nabi, marilah kita berupaya menjadi orang yang benar. Kata-kata kita benar. Ya, sesuai dengan yang semestinya. Apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Sesuai dengan hati nurani kita. Nah, ini luar biasa. Ya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak dimanipulasi. Kalau ini bisa kita lakukan dalam kehidupan, saya yakin ini akan menjadi potensi kesuksesan dalam hidup ini. Banyak orang yang tidak berhasil atau gagal dalam hidupnya itu karena ada ketidakbenaran di situ. Ya, ada ketidakjujuran. Saya sering menyampaikan bahkan berbagai kejahatan atau keburukan itu sering berawal dari adanya ketidakbenaran itu, adanya kebohongan. Ya, termasuk misalnya korupsi yang sekarang ini masih merajalela. Nah, kalau misalnya nanti dalam kehidupan kita, bukan saja di level negara yang luas, ini misalnya kalau ada janji-janji politik yang manis, tapi yang tidak diwujudkan nanti, ya itu juga bagian dari kebohongan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian juga jangan manis memberikan janji pada putra-putri, Bapak mungkin sama istrinya, Ibu ya kepada suami dan seterusnya.
Nah, jadi berusahalah kita menjadi orang yang benar, sehingga akan menjadi orang yang dipercaya. Nah, jadi kehebatan Nabi itu karena Nabi benar, ya maka dipercaya. Tidak bisa mencari celah untuk meragukan dan tidak mempercayainya. Ini nomor satu dari kepribadian Rasulullah adalah pribadi yang benar. Benar dalam segala hal. Yang paling mudah itu dari kemauan, ucapan, dan tindakan. Benar. Yang kedua, amanah. Nah, amanah itu seakar dengan kata aminah, aman, yakin, dan aman. Jadi orang yang amanah itu adalah orang yang bertanggung jawab, menunaikan tugas, ya, mengerjakan tugas yang diberikannya dengan sebaik-baiknya. Tidak lari, tidak menyepelekan atau mengabaikan, bahkan meninggalkan tanggung jawabnya. Kalau kita diberi amanah, diberi tanggung jawab, maka tanggung jawab itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Sehingga orang yang mengembankan memberikan amanah itu akan puas, akan mendapatkan ya kebaikan. Bisa merasakan, bisa mencapai apa yang diharapkannya. Nah ini kalau semua orang, kita semuanya bisa benar-benar menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan ini nanti akan semakin banyak, semakin luas dirasakan. Nah, apapun Bapak Ibu sekalian, misalnya ketika Bapak Ibu sekalian punya amanah, ya lakukan dengan sebaiknya. Bapak Ibu semuanya juga begitu. Karena kalau amanah itu tidak ditunaikan dengan baik, terbengkalai, maka orang-orang yang mungkin ada di situ itu akan merasakan dampak buruknya. Nah, dalam kehidupan ini kita masih menyaksikan banyak amanah, tugas, tanggung jawab yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Rasulullah ini adalah pribadi yang menunaikan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab kerasulan dan kenabian dengan baik dan sempurna, bertanggung jawab. Ya, sidik, amanah, tabligh. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan atau berkomunikasi dengan baik. Jadi Rasulullah ini adalah pribadi yang pandai dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sosial ini, Bapak Ibu sekalian, kita pasti berinteraksi, berkomunikasi. Berkomunikasi langsung dengan lisan, sekarang lewat tulisan, ya, lewat media sosial, ya pasti kita berkomunikasi. Maka komunikasi ini memang harus dilakukan dengan baik, sehingga pesan itu bisa disampaikan, bisa diterima sesuai dengan yang kita inginkan, ya, sesuai yang kita harapkan, sehingga pendengar atau penerima pesan, pembaca itu tidak salah paham, sehingga yang mendengar itu akan senang menerimanya. Bila pesan itu diharapkan untuk dikerjakan, dengan senang hati melakukannya, bukan kemudian pembaca, pendengar atau yang menontonnya itu tersinggung hatinya, tersakiti, ya, salah paham, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi betul-betul komunikasi itu indah dirasakan, senang orang menerima dan melakukannya, ya, menggembirakan, memudahkan, menyenangkan, gitu. Hanya pihak-pihak yang, mohon maaf, kepentingannya itu terancam lah. Ya. Sesungguhnya itu bukan Nabi yang salah. Tapi karena ada kejahatan di situ yang kemudian tidak sejalan dengan pesan yang disampaikan, itu akan menjadi ancaman. Nah, jadi Rasulullah ini berkomunikasi dengan baik. Ya. Rasulullah sangat pandai dalam membaca situasi. Dengan siapa berbicara, kapan, ya, berbicara, sehingga materinya tepat, ya.
Boleh jadi kebaikan itu kalau disampaikan tidak tepat waktunya, ya akan menjadi kurang baik. Itu Bapak sekalian. Jadi disinilah kecerdasan Nabi dalam berkomunikasi, berinteraksi. Ya, sehingga betul-betul nanti penerima pesan atau komunikan itu merasa nyaman. Ya. Ini kita perlu belajar Bapak-Bapak sekalian, ya, mulai dari mungkin pilihan kata dan seterusnya, ya, psikologi pendengar, dan terutama seorang komunikator yang biasa menyampaikan pesan, ya, kepada orang lain itu juga perlu menjadi pendengar yang baik. Pembicara yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Rasulullah bukan saja menyampaikan pesan, menyampaikan wahyu, tapi beliau juga cerdas dalam mendengar usulan, keluh kesah, kritikan, saran dari para sahabatnya waktu itu. Nah, monggo Bapak-Bapak sekalian nanti kita terapkan di keluarga juga begitu. Bapak-bapak bukan hanya banyak pandai menasihati putra-putrinya, Bapak Ibu sekalian juga, tapi juga pandai mendengar keluh kesah putra-putrinya, membaca, mendengarkan apa harapannya, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari komunikasi. Ya. Apalagi pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya pandai memberikan instruksi, tapi pandai mendengar, membaca, memahami apa keinginan, apa yang dirasakan jamaahnya, masyarakatnya. Sehingga nanti betul-betul tepat apa yang akan disampaikan, solusinya seperti apa. Nah, ini bagian dari interaksi komunikasi yang cerdas dari Rasulullah. Nah, kemudian yang keempat itu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, Bapak sekalian, pintar. Jadi Nabi itu adalah orang yang pintar. Ya. Nah, kalau kita mau menirunya, sesungguhnya pintar itu tidak langsung kita peroleh lahir dari rahim ibu itu enggak. Tapi pintar itu melalui proses belajar. Dan kalau kita membaca Rasulullah, Rasulullah itu adalah orang yang gemar belajar. Belajar tentang kehidupan. Namanya belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, kalau sekarang itu bangku kuliah. Tapi memang belajar itu sepanjang hayat. Ya. Maka bagi umat Islam, bagi orang mukmin ya wajib. Ya. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi mukmin laki-laki maupun perempuan untuk belajar. Ya, belajar tentang banyak hal. Nah, sehingga dengan belajar itu kita akan menjadi orang-orang yang fatona, ya, cerdas. Ya, kalau di ayat yang pertama turun itu kan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Membaca itu pintu jendela atau jendela dunia sehingga kita nanti bisa membaca tentang kehidupan, tentang banyak hal. Maka di ayat yang pertama itu Bapak-Ibu sekalian, objeknya itu tidak disebutkan. Iqra, bacalah. Jadi membaca tentang banyak hal. Ya, membaca tentang alam semesta, membaca tentang problem kehidupan. Nah, jadi kita bisa memahami problem-problem ini dan sekaligus nanti bisa memberikan solusi terhadap problem-problem kehidupan. Karena hidup ini memang tidak lepas dari problem atau masalah. Dulu saya pernah menyampaikan, hidup ini pasti akan ada masalah. Karena kita ini punya keinginan, punya harapan. Keinginan terus meningkat, ya, sementara kenyataan seperti ini. Jadi akan selalu ada masalah. Terus bagaimana mencari solusinya. Nah, ini kehebatan Nabi, ya, kepribadian Nabi akan tercermin dari karakternya tadi. Nah, ini menjadi modal yang sangat penting Bapak-Ibu sekalian, ya, yang bisa kita teladani, bisa kita tiru kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses. Jadi nomor satu adalah akhlaknya.
akhlak atau kepribadiannya yang itu patut menjadi teladan yang terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, marilah kita berjuang untuk memulai ya memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang baik. Ya. Ibda bin nafsik. Nah, dan Rasulullah ini adalah teladan yang terbaik yang harus kita jadikan idola mestinya. Ya, menjadi mentor dalam kehidupan kita. Ya tentu saja boleh kita menambah mentor-mentor yang lain, mursyid atau guru yang lain boleh. Tetapi Rasulullah ini adalah teladan yang terbaik, terutama dalam akhlak, ya, dalam kepribadian. Kalau mentor misalnya dalam bertani misalnya, Rasulullah bukan petani. Ya, kita mungkin bisa belajar dari petani yang lain, belajar di YouTube banyak Bapak sekalian. Ya, tapi yang paling pokok ini dari kepribadian beliau, termasuk misalnya dalam hal kesabarannya, keberaniannya, kerendah hatiannya, kedermawanannya, pemaafnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu tadi sebagian kecil saja yang sudah kita urai, tetapi luar biasa ini kepribadian. Itu yang pertama. Dilanjut Bapak Ibu. Masih ada waktu ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi berhasil atau sukses? Saya ingin melihat yang kedua itu karena ada sistem di situ. Ada sistem, ada regulasi, ada aturan. Jadi dalam hidup ini Rasulullah berdakwah dengan aturan. Ada rule of game, ada aturan main yang selalu ya menyertainya. Dalam hidup ini ada aturan-aturan. Kalau kita ingin sukses enggak bisa tanpa aturan. Ya, makanya kalau di Quran disebutkan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Ya, la'ibun walahun. La'ib itu artinya permainan, bukan main-main Ibu. La'ibun itu permainan. Dalam hidup ini adalah permainan. Permainan apapun pasti ada aturan mainnya. Mau sepak bola, mau bola voli. Kalau Ibu apa pemainnya? Permainan apapun itu pasti ada aturannya. Nah, maka ikutilah aturan main itu. Dalam berkeluarga ada aturan mainnya. Dalam mencari nafkah juga ada aturan main. Apapun itu ada aturan mainnya. Enggak ada yang betul-betul bebas tanpa batas. Semuanya ya kita bebas tapi dalam batas-batas. Kalau orang mau hidup tanpa aturan, melanggar batas-batas, ya akan terjadi kekacauan. Makanya agama namanya agama. Agama itu tidak agama kacau, berarti tidak kacau. Agar tidak kacau, maka harus ada aturan. Di keluarga Ibu, kalau ingin menjadi keluarga yang baik, harus ada aturan. Anak-anak main HP, ada aturannya. Jam berapa, berapa lama. Bapak kalau misalnya senang mancing, ada aturannya. Jangan semalaman mancing terus. Ya. Ibu nonton sinetron, ada aturannya. Makan juga ada aturannya. Kalau makan mau semaunya, tanpa aturan, tanpa batas, ya akan ada masalah. Jadi hidup ini ada aturan. Termasuk Rasulullah, kenapa sukses? Ada aturan. Ada aturan yang berkaitan dengan keimanan. Belief system misalnya. Ada keimanan, rukun iman, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul. Itu sistem yang harus dijalani. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang baik, ikuti sistem itu. Ya, akidah, ada syariah misalnya. Syariah itu ada aturannya yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah, ada aturannya. Salat, ada aturan. Kan hidup ini juga tidak terus-terusan sholat, ada waktunya untuk tidur, ada waktunya untuk mencari nafkah, ya kan? Puasa ada aturannya, zakat ada aturannya, haji ada aturannya. Itu sistem yang sudah kita. Bersedekah juga ada aturannya, dan aturan itu harus kita pahami, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tidak dipahami dengan benar dan kemudian
dilakukan tidak dengan benar, ya nggak akan baik, nggak akan sukses. Jadi sistem itu harus kita pahami, sebelumnya harus ditetapkan dengan baik. Kita lihat Rasulullah bagaimana dalam hidupnya, dalam perjuangannya itu ada aturan. Ketika beliau datang ke Madinah, diangkat menjadi kepala negara, apa yang pertama kali dilakukan? Buat piagam Madinah. Ya, kalau sekarang itu mungkin di Indonesia Pancasila, ya, gitu kan, gitu. Ada Pancasila, ada UUD 45, itu konstitusi kita, ada undang-undang. Jadi dalam berkehidupan itu harus ada konstitusinya, ada undang-undangnya, ada regulasinya. Apalagi dalam konteks bernegara. Dalam konteks keluarga, dalam bermasyarakat juga ada aturannya. Nah, aturan itu harus diikuti. Harus dijalankan Bapak Ibu sekalian. Monggo termasuk pribadi kita mulai dari diri sendiri. Buatlah aturan. Ikuti yang nyaman untuk kebaikan. Karena siapapun yang melanggar aturan itu, maka dia akan berbuat aniaya. Aniaya kepada orang lain, bahkan juga aniaya kepada dirinya sendiri. Wa may yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar batas-batas itu, maka dia berarti berbuat aniaya. Aniaya kepada orang lain, aniaya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, bahkan berbuat aniaya. Dolim itu aniaya kepada dirinya. Gitu Bapak sekalian ya. Jadi yang kedua, apa Bu? Yang kedua apa tadi? Rahasia kesuksesannya ada sistem, ada aturan, ada regulasi yang ditetapkan dan kemudian dijalankan menjadi acuan dalam kehidupan. Baik, dikit lagi. Yang ketiga, 3 saja Bu, jangan banyak-banyak ya nanti. Jadi tadi yang pertama akhlak, kepribadian. Yang kedua ada sistem atau aturan yang ditetapkan dan dijalankan. Yang ketiga apa Bu? Kenapa sukses? Yang ketiga adalah pelibatan. Pelibatan. Melibatkan ya, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Bahkan dengan banyak pihak, dengan banyak orang. Rasulullah tidak sendirian. Tapi Rasulullah melibatkan banyak orang bekerja sama. Jadi tidak sendiri. Ya. Dalam mengelola kehidupan ini, dalam bermasyarakat ini, beliau berusaha melibatkan banyak orang. Tidak menyepelekan, tidak menyingkirkan, tidak merendahkan siapapun. Tapi sebisa mungkin dirangkul, dilibatkan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga sebanyak-banyak orang itu bisa ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak akan ada yang merasa minder atau merasa kecil hati ya, dengan kontribusinya. Tapi semuanya berlomba dalam memberikan manfaat atau kontribusi. Ada yang bisa memberi dengan tenaganya, memberikan dengan dananya, dengan pikiran atau pengalamannya, atau keterampilannya, dengan apapun Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya berkontribusi, saling melengkapi apa yang kita mampu, apa yang kita ada dan bisa. Gitu. Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai tentara, militer, sebagai guru, sebagai ibu-ibu, sebagai apapun. Karena semuanya apapun ini akan sangat dibutuhkan untuk bisa saling mengisi dan melengkapi. Jadi ibu nggak usah merasa minder, wah saya sebagai ibu rumah tangga, oh itu sangat dibutuhkan. Coba kalau di keluarga semuanya mencari nafkah, sibuk keluar, nggak ada yang urusan dalamnya ini. Apalagi punya anak kecil misalnya, anak-anaknya terbengkalai, ini kan repot juga semuanya. Semuanya dibutuhkan. Nah ini semuanya harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah seorang leader, seorang pemimpin
seorang manajer yang bisa mengorganisasi berbagai unsur kekuatan itu. Ibu-ibu misalnya terlibat. Ada yang ikut ke medan perang, ada yang merawat kalau di medan perang, ya tentara yang sakit misalnya. Ya, siapapun yang bisa berkontribusi ya dengan apa yang bisa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lebih-lebih misalnya sekarang di tahun politik ini sekarang. Iya kan? Semua kepala itu dibutuhkan, ya kan? Yang profesor, yang mungkin petani atau apapun semuanya. Jadi karena dihitung satu-satu ini. Semuanya umat Islam ini harus berpartisipasi. Marilah kita berkontribusi untuk membela kebaikan, membela kebenaran, sehingga kesuksesan berikutnya seperti yang pernah ya ditunjukkan oleh Rasulullah pada saat itu dan terus menginspirasi ya kita kembangkan di masa-masa sekarang dan masa selanjutnya. Nah, insya Allah apa yang menjadi visi dan misi Rasulullah bahwa ajaran yang dibawanya ini untuk memberikan rahmat ya, memberikan kedamaian, memberikan kemaslahatan bagi segenap alam ini akan benar-benar terwujud, akan semakin banyak dirasakan oleh banyak orang termasuk kita semuanya. Betul nggak Bu? Ya. Nah ini saya kira di antara sebagian rahasia kesuksesan yang menurut saya sangat penting untuk terus kita perjuangkan, kita upayakan di masa-masa sekarang. Mungkin itu ya biar tidak menjadi pendengar terus Bapak Ibu sekalian boleh untuk menyampaikan pertanyaan atau apalah enggak Mas Alin. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit kiranya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ingin bertanya seputar dengan tema kita, belajar dari kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Kami silahkan. Mungkin satu saja karena waktunya tinggal 5 menit. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja yang bahwasanya Rasulullah seorang yang sangat sukses, istilahnya memimpin. Tadi yang terakhir Rasulullah adalah ada penglibatan tentang dakwahnya, yaitu kalau saya melihat ini pelibatan ini adalah tentang decision maker-nya yang luar biasa. Cara mengorganisasi, cara mengambil keputusan, ini yang luar biasa. Dan juga dengan keahlian. Istilahnya ini sesuai dengan indirect man, indirect please, orang sesuaikan dengan bidangnya. Melibatkan orang-orang di sekitarnya. Dan tidak ada pencitraan sampai masuk-masuk gorong. Nah ini mudah-mudahan pemimpin kita tadi nyinggung sedikit masalah menghadapi politik sekarang. Mudah-mudahan kita juga punya pemimpin yang dibisiki oleh wahyu Allah ke depan ini. Dan kita juga harus cerdas emosional dalam rangka sisi mendukung yaitu warisan-warisan Rasulullah, mendapatkan orang yang amanah. Ya tadi sidik, fatomah, amanah, dan tablik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, ya. Dan pertanyaan ya semuanya ya itu ya semuanya masukan atau saran ya, ya sekaligus penguatan pada kita bahwa dalam konteks pemimpin
itu memang diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan yang baik, integritas yang baik, kemampuan manajerial yang baik, termasuk juga bisa melibatkan dan menguatkan ya semuanya, partisipasi semuanya ya. Ya, memang penting diantaranya untuk memberikan tanggung jawab atau amanah itu kepada orang-orang yang berintegritas, Pak. Ya, yang memiliki kemampuan. Ya, jadi kemampuan itu menjadi satu hal ya, kompetensi itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, kalau menyerahkan, memberikan amanah bukan kepada orang yang berkompeten, ya nanti hasilnya enggak baik. Seperti Rasulullah sampaikan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah. Apabila menyerahkan tanggung jawab bukan kepada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Jadi memang kita harus memilih orang yang tepat untuk ditempatkan di tempat yang tepat. Ya, kan gitu, memang sesuai ahlinya. Ya, jadi bukan karena ya faktor-faktor tertentu atau faktor X. Saya kira kita semuanya sudah tahu, mudah-mudahan ini menjadi komitmen kita semuanya. Nah, ini mungkin bisa dihubungkan ini dengan konteks tahun politik ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini real, ya ini bagian konkret dari tanggung jawab kita semuanya untuk tadi semakin ya meningkatkan kesuksesan yang melanjutkan kesuksesan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini menjadi tanggung jawab kita di masa sekarang ini. Saya kira itu ya Bapak sekalian. Cekap semanten. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesempatan dan kekuatan iman untuk terus melakukan berbagai amal kebaikan demi kebaikan kita semuanya dan kebahagiaan kita semuanya di dunia wal akhirah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.